Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para sahabat STAI Bani Saleh yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih berada dalam bulan yang sangat istimewa, sehingga bulan ini mendapat julukan Sayyidus Syuhur. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat STAI Bani Saleh yang saya cintai, berbicara tentang bulan Ramadan, banyak sekali hal-hal yang unik dan hanya terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya ada istilah yang sering kita sebut dengan ngabuburit. Ngabuburit adalah salah satu tradisi di mana para kaum muslimin dan muslimat yang berpuasa ini menikmati satu masa di sore hari untuk menanti datangnya berbuka puasa. Kemudian ada juga satu tradisi yang sangat menarik dan hanya terjadi di bulan Ramadan. Misalnya adalah masa-masa menjelang hari raya, di mana banyak masyarakat kemudian berbondong-bondong menuju pusat perbelanjaan atau menuju tempat-tempat yang menjual pakaian. Rata-rata dari mereka ingin untuk mendapatkan pakaian dan sandang yang lebih baru. Tradisi-tradisi ini tentu adalah tradisi-tradisi unik yang terjadi di bulan Ramadan. Akan tetapi sahabat, di samping tradisi ini ada juga kebiasaan-kebiasaan unik yang dalam tanda kutip justru aneh terjadi di bulan Ramadan. Ini adalah salah satu fenomena yang sedang viral di Indonesia, di mana ada kebiasaan yang justru berbanding terbalik dengan tujuan bulan Ramadan itu sendiri. Bulan Ramadan ada yang menyebutnya sebagai syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan. Kemudian ada yang menyebutnya sebagai bulan untuk mengendalikan hawa nafsu. Tetapi uniknya, ada kejadian yang menarik, yaitu ada yang disebut dengan perang sarung. Nah, ini biasanya oleh anak-anak muda menjelang saat-saat sahur. Makanya banyak petugas keamanan, aparat dari kepolisian ini kemudian disibukkan dengan mereka yang mengadakan perang sarung. Bahkan ada juga yang merenggut korban jiwa. Tentu ini berbeda dengan apa yang kita harapkan dari bulan Ramadan. Seharusnya bulan Ramadan kita mampu menahan hawa nafsu, kita mampu menahan emosi kita. Tetapi justru oleh sekelompok anak muda, diawali dengan bermain petasan mungkin ya, kemudian berujung hingga akhirnya cekcok, adu mulut, kemudian sampai dengan perang dan tawuran yang akhirnya merenggut korban jiwa. Dan yang unik lagi adalah ada kebiasaan yang unik menurut saya, dan ini seharusnya tidak terjadi, yaitu adalah merebaknya petasan di mana-mana. Petasan itu sesuatu yang kita beli menggunakan uang, ya. Akan tetapi anehnya
yang membeli petasan justru tidak ingin mendengarkan dentuman suaranya. Seharusnya idealnya ketika kita membeli petasan, kemudian kita nyalakan, seharusnya kita saksikan di depan mata kita, bahkan bila perlu telinga kita dengarkan atau dekatkan dengan petasan itu. Itu artinya Anda membeli kualitas. Tapi anehnya justru banyak orang yang membeli petasan, ketika dinyalakan dia menjauh, bahkan menutup telinga. Ini adalah menurut saya sesuatu yang aneh. Anda membeli, tetapi kemudian ketika Anda nyalakan, Anda menjauh, kemudian Anda menutup telinga. Lalu fungsinya apa Anda mendapatkan dentuman petasan itu? Ini adalah pelajaran-pelajaran penting yang harus kita edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan di beberapa daerah ini juga ada tradisi-tradisi atau kejadian-kejadian unik ya, yang sedang viral. Salah satunya di salah satu daerah di Pulau Jawa ada yang disebut dengan teror kelitih kalau tidak salah. Ini tentu adalah hal-hal yang harusnya kita mampu edukasi. Nah, sahabat STAI Bani Saleh, kembali kepada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Maka ketika kita membuat tape itu ya, tape itu kan terdiri dari bahannya adalah singkong, kemudian dikukus, dikasih ragi ya, kemudian jadilah tape. Kira-kira seperti itu simpelnya. Nah, ketika seseorang masuk di bulan Ramadan, kemudian menikmati segala amal ibadah di bulan Ramadan, baik itu puasa, tarawih, tadarus Al-Quran, kemudian masuk ke 1 Syawal, tidak menjadi pribadi yang muttaqin, tidak terjadi peningkatan kualitas dalam hidupnya, maka orang ini persis seperti singkong yang sudah dikukus kemudian dikasih ragi tapi tidak menjadi tape. Artinya tape yang gagal. Seharusnya orang kalau sudah masuk ke fase Ramadan, menjalankan ibadah Ramadan, puasa, tadarus, tarawih, qiyamul lail, kemudian masuk kepada hari raya, seharusnya dia meningkat menjadi pribadi yang muttaqin. Harus ada perubahan kualitas. Maka bulan Ramadan ini disebut dengan syahrut tarbiyah. Dia memiliki sensitivitas sebagai manusia, dia memiliki kepekaan sosial. Ini adalah range waktu 1 bulan kita manfaatkan sebagai wadah kita mengenyam pendidikan. Maka saya baru-baru ini melihat satu gambar yang menarik gitu ya. Kalau Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menilai dari laparnya saja, maka negara-negara miskin, mohon maaf, yang mengalami kelaparan, maka harusnya orang-orang itu masuk ke surga. Kalau yang dinilai hanya laparnya saja. Tetapi kita berpuasa, di samping kita lapar, kita juga membangun kepekaan diri kita. Kita membangun kepedulian kita. Maka mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan Ramadan ini, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini adalah satu hal yang bisa membuat pribadi kita menjadi pribadi yang jauh lebih bagus. Hadirin sahabat STAI Bani Saleh, mudah-mudahan Ramadan ini jauh lebih berkualitas,
dan kembali lagi kita manfaatkan Ramadan ini untuk menciptakan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.